ya di Smart Happiness membahas ketika kasih pergi ya. Ini merupakan isu yang juga cukup miris ketika memang apa ya, seorang anak tega melakukan hal-hal keji. Mungkin yang dipertanyakan pertama kali adalah gimana sih pola asuh ataupun didikan orang tuanya. Begitu ya Pak Arfan, kebanyakan ya. Pasti yang akan disalahkan tuh orang tuanya. Tetapi mungkin kita melihat dari sisi ya tadi Pak Arfan ceritakan gitu ya bahwa ya Mario Dandi mendapatkan segala sesuatu dengan mudahnya dan mungkin ya semuanya dari orang tua gitu. Gimana sih sebenarnya Pak Arfan dalam pola asuh ini apakah juga berperan dalam kejadian ataupun kasus yang dialami oleh David? Pak Arfan silakan komentarnya. Ya sangat Audrey ya. Jadi itu yang saya sebut dengan instant gratification. Oke. Anak itu maunya apa aja kita kasih. Itu namanya instant gratification. Sehingga dia tidak membangun otot-otot gitu atau neuron-neuron di dalam otaknya ini, ya neuron-neuron untuk melakukan pengendalian diri, ya self control atau self regulation, gitu ya. Pengendalian diri itu kan terjadi ketika dia mau mendapatkan sesuatu, tetapi dia harus berjuang, harus berusaha dulu untuk bisa mendapatkan itu. Jadi bukannya nggak boleh mendapatkan sesuatu, boleh mendapatkan apapun yang menurutmu baik, silahkan. Tetapi untuk bisa mendapatkan sesuatu itu ada harga yang harus dibayar gitu. Mau beli mobil boleh, tapi nabung dulu. Mau beli motor boleh, tapi nabung dulu. Harus bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian kan seperti itu. Itulah yang namanya delay gratification. Orang yang terbiasa untuk mempunyai delay gratification, dia sudah membangun istilahnya tuh apa? Ada parit neurologis gitu di dalam otaknya itu ada parit neurologis yang namanya self regulation, bisa mengendalikan diri, bisa mengontrol diri, self control gitu. Nah, ini yang tidak terjadi pada Mario Dandi. Karena Mario Dandi ini apapun yang dia minta selalu dikabulkan gitu. Bahkan mobil Rubicon pun dibelikan karena orang tuanya sangat berada gitu, ya. Saya tidak ingin membahas sekali lagi apakah uangnya halal atau haram, itu pembahasan yang berbeda gitu. Tapi hari ini kita akan bahas Mario Dandi-nya ini gitu ya. Jadi ketika seorang anak itu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya dengan segera atau yang kita sebut dengan istilah instant gratification, maka dia merasa dirinya powerful. Dia akan merasa dirinya berkuasa. Apapun dia bisa lakukan. Apapun yang dia butuhkan, dia bisa lakukan. Nah, inilah yang kemudian ketika dia melihat ada orang seperti David ini, ya kemudian saya berkuasa, saya ini orang yang mulia, lebih daripada siapapun. Kamu itu siapa? Itu. Sehingga ini bukan lagi emosi, yang bermain bukan emosi. Kalau emosi itu sifatnya sementara. Yang namanya emosi itu sifatnya temporer gitu. Begitu marah, lawannya udah nggak berdaya, selesai, puas. Itu emosi namanya. Emosi itu kemudian bisa berubah seketika menjadi rasa kasihan misalnya. Ya, kemudian merasa menyesal gitu. Bahkan kemudian merasa takut gitu. Kalau ini enggak, bahkan dia mengatakan aku nggak takut kalau anak ini mati gitu. Nah, yang menarik juga adalah ketika sudah dibawa ke kantor polisi. Ini menarik nih, kalau Anda perhatikan ya Audrey ya. Jadi kan ada dua yang dibawa ke kantor polisi adalah Mario Dandi dan Shane. Shane ini ya. Nah, yang menarik adalah Shane ini itu kepalanya itu menunduk. Menunduknya itu bukan sekedar begini loh. Tapi begini gitu. Menyesal ya. Semakin dalam tundukannya, itu semakin dalam penyesalannya gitu. Ya, jadi dia tuh betul-betul nunduknya itu bukan hanya begini, tapi betul-betul kepalanya ini benar-benar ingin menutupi wajahnya gitu ya gini. Gitu. Sementara Mario Dandi itu benar-benar santai aja gini ya. Saya berusaha untuk memahami kira-kira apa yang ada dalam pikiran Mario Dandi. Kenapa dia tidak kelihatan tanda-tanda penyesalan, tanda-tanda sedih, tanda-tanda malu, tapi yang dia tunjukkan adalah sebuah kepercayaan diri. Self-confident yang luar biasa. Ya, ini kan seorang anak 20 tahun menjadi pembicaraan seluruh Indonesia, bahkan juga sudah keluar negeri juga, sudah dibicarakan. Tapi kemudian di kantor polisi, kemudian dengan rompi itu, ya, dia benar-benar pede gitu. Nah, semalam itu saya sambil menyiapkan talkshow ini, saya berusaha memahami gitu, apa kira-kira yang ada dalam pikiran anak ini. Saya ketemu jawabannya. Apa tuh Pak Arfan? Jadi kira-kira nih ya,
Yes. Dia berpikir bahwa instant gratification, Hmm. aku yakin ayahku akan bisa membereskan semua ini. Aku yakin ayahku akan bisa membereskan semua ini. Aku yakin. Kenapa? Nah itu tadi, instant gratification. Jadi dia tahu bahwa ayahnya punya uang yang begitu banyak, ya saya kira lebih banyak dari 56 miliar yang dilaporkan gitu. Ya. Dan dengan uang itu, dan mungkin sudah terjadi sebelumnya gitu, sudah ada past experience, pengalaman sebelumnya bahwa ayahnya ini mampu menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi oleh anaknya selalu selesai. Ya. Dia yakin ini sih nggak seberapa gitu. Jadi dengan penuh keyakinan kemudian dia biasa saja gitu, santai saja gitu. Tidak ada menunjukkan perasaan takut saja, tidak ada. Yes. Perasaannya adalah yakin gitu. Yakin bahwa ini hanya sebuah istilahnya masalah biasa saja, nanti juga akan selesai. Dan ayahku adalah seorang yang sangat powerful, yang bisa menyelesaikan apapun yang aku hadapi dalam hidup. Dan ayahku memang selalu seperti itu, selalu memberikan yang namanya instant gratification. Itu, Audrey. Oke, itu juga yang membuat masyarakat Indonesia itu geram gitu ya, karena tidak ada rasa penyesalan yang dilihat ketika ada di kantor polisi. Tapi menarik juga nih, Pak Arfan, banyak orang tua juga ya yang mungkin terlihat ataupun ya kita bisa lihat lah yang mengatasnamakan pemberian gitu ya, ataupun mungkin seluruh fasilitas itu ya karena cinta, bentuk bentuk kasih sayang. Nah ini apakah ada misleading gitu ya antara pemahaman cinta dan kasih gitu dari pola asuh yang tercipta dengan memberikan instant gratification tadi, Pak Arfan? Betul sekali. Jadi ada dua hal ya Oke. ya terkait dengan masalah ini. Yang pertama persoalan happiness dulu. Ya, Oke. orang tua menyangka dengan dia memberikan sesuatu secara instan kepada anaknya, yang kita sebut dengan instant gratification, maka anaknya akan bahagia. Ya. Orang tua seperti ini tidak paham apa beda kebahagiaan dengan pleasure, Oke. dengan kesenangan. Ya, yang benar adalah bukan bahagia, tapi anaknya akan senang. Itu yang namanya pleasure. Instant gratification selalu menghasilkan pleasure. Kalau delay gratification itu yang menghasilkan happiness. Dan itu nanti sebentar lagi kan kita akan masuk ke bulan puasa ya, Audrey. Yes, benar, bulan Pak. puasa itu kalau saya ambil dalam satu kata gitu ya, itu adalah pelajaran bagaimana menunda kepuasan. Menunda kepuasan. Bukannya makan tuh bukan nggak boleh, boleh. Tapi nanti setelah kamu berjuang 14 jam kamu berpuasa gitu, nanti ujungnya kamu boleh menikmati makan dan minum gitu. Itu namanya delay gratification. Happiness itu terjadi karena delay gratification. Tapi pleasure yang namanya kesenangan itu terjadi karena instant gratification. Itu Audrey. Itu yang pertama, soal kerancuan antara happiness dengan pleasure itu masih rancu. Persoalannya kedua adalah orang tua tidak paham apa yang namanya cinta. Itu seringkali dipahami sebagai yang namanya soft love. Apa itu soft love? Soft love itu mengasihi, nurturing gitu ya, memberikan apapun yang dibutuhkan oleh anak, itu namanya soft love. Padahal dalam pendidikan itu selalu harus ada dua komponen atau dua dimensi, seperti yin and yang gitu. Yin and yang. Jadi ada soft love, ada juga tough love. Tough love itu apa sih? Tough love itu adalah cinta yang keras gitu. Apa itu? Yang namanya disiplin, itu cinta yang keras. Yang namanya mewajibkan anak itu untuk berkomitmen. Kamu kalau sudah memulai sesuatu harus menyelesaikan, nggak bertanggung jawab gitu. Itu namanya komitmen. Itu namanya tough love gitu. Ya, termasuk juga ketika kamu membutuhkan sesuatu, ya papa nggak punya uang atau papa punya uang tapi nggak ada budget untuk itu. Iya kan? Kamu perlu beli mobil, papa punya uang. Tapi uang papa akan papa alokasikan untuk hal yang lain. Tidak ada budget untuk itu. Kalau kamu mau beli mobil atau beli motor, kamu harus nabung. Nah, itu akan menciptakan apa? Sebuah semangat untuk menabung, semangat untuk bekerja, semangat untuk berkompetisi. Nah, itu akhirnya akan menggali nanti parit-parit neurologis yang ada di kepala kita, yang namanya tadi adalah self-regulation. Jika dia bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan diri, dan sebagainya. Nah, orang tua seperti Raphael Alun ini rancu dalam hal-hal seperti itu. Oke. Yang harus dibenarkan gitu ya, mindset tentang cinta ataupun kasih gitu dalam hubungan antara
orang tua dan anak. Nah, mungkin Pak Arfan, sebelum kita break gitu ya, ini Ya, ada respon nanti mungkin boleh juga diresponi setelah break, berkaitan juga dengan tough love gitu ya, dan juga soft love. Dari Pak Rudi Irwansyah di Medan, ya. faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua salah itu apa aja sih Pak, dan gimana membangun karakter anak tanpa harus memberikan semua fasilitas yang dimau. Mungkin gimana cara apa ya mengetahui gitu momen apa kita harus memberikan tough love dan momen apa kita harus memberikan soft love. Nanti kita akan bahas setelah yang Ya, satu ini ya Pak Arfan ya. ya. Dan juga nanti akan kami infokan lebih lanjut tentang Smart Business Lunch bersama Pak Arfan Pradiansyah. Ada topik yang sangat menarik yang wajib Anda ikuti ya. Dan beberapa juga sudah mendaftarkan leader-leadernya gitu untuk bisa mempelajari topik happiness at work. Nanti akan kami bahas lebih dalam, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Seperti perbincangan kita setiap Jumat mungkin penting gitu ya, dan menyadari bahwa happiness itu sangat penting di seluruh aspek, dari relationship, dari karir, dan bahkan mungkin dari dunia pekerjaan. Nah mungkin sebelum kita ke topik lanjutan dari ketika kasih pergi ya Pak Arfan, ini juga menjadi isu yang cukup menarik gitu, karena zaman sekarang kan ya banyak mungkin millennials atau mungkin leader-leader yang mengeluh, aduh kalau apa ya bekerja gitu rasanya capek banget, terus mungkin rasanya masalah banyak banget gitu, tidak menemukan kebahagiaan di dunia kerja. Nah, oleh karena itu Smart FM akhirnya kembali nih melakukan event secara off air ya, dan pertama kali ini bareng Pak Arfan di tahun 2023, bicara tentang happiness at work yang akan digelar di hari Sabtu 18 Maret 2023 di jam 9.30 sampai dengan 13.30. Jadi konsepnya kita akan lunch bareng juga, tapi tetap dapat insight dari Pak Arfan. Menarik gitu. Mungkin spoiler sedikit, happiness at work, Pak Arfan, apa sih yang bisa didapatkan small listeners dari event kali ini, Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak ke Audrey ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua ya, dimanapun berada, mumpung ada kesempatan kita sebelum puasa nih, kita Ya. bisa ngobrol-ngobrol sambil makan siang di Hotel Borobudur. Ya, ya ini kesempatan yang langka nih Audrey ya. Iya. Kita akan bahas mengenai happiness at work. Kenapa? Karena persaingan di tempat kerja ini semakin lama semakin tajam ya. Sehingga itu akan membuat kita menjadi tidak bahagia di tempat kerja. Ya. Stres juga menghinggapi diri kita gitu ya. Ada stres, ada perasaan tidak nyaman, perasaan resah, gelisah, susah gitu ya. Bisa menemukan semacam rumah kedua bagi kita kan Audrey ya. Kita sehari-hari berapa jam? Mungkin 10 jam ada di Ya, lebih ya mungkin. ya. Jadi silakan teman-teman semua supaya kita bisa mendapatkan tips ya mengenai bagaimana sih caranya bisa bahagia dengan lebih stabil lah gitu ya. Karena yang namanya kebahagiaan tuh kadang-kadang ups and down gitu. Ups and down-nya itu kenapa? Karena kita belum tahu rumusnya. Nah, kalau Anda udah ketemu rumusnya, itu mudah-mudahan kebahagiaan kita akan lebih stabil. Ya. Itu teman ya. Jadi jangan lupa Sabtu 18 Maret 2023. Saya tunggu. Mungkin Anda mungkin small listeners bertanya-tanya gimana cara ikutnya, langsung aja small listeners Anda bisa WA kami di 0812 11 12 959, karena banyak juga door prize yang menarik yang bisa Anda dapatkan, dan juga pastinya melihat sekarang kan masih banyak nih masyarakat Indonesia yang justru mengeluh ya karena udah aktif WFO ya Pak Arfan, kayaknya kerja itu beban banget. Jadi mungkin ini menjadi topik yang sangat menarik untuk Anda ikuti di tanggal 18 Maret 2023. Jadi sekali lagi hubungi langsung ke 0812 11 12 959. Oke, kita balik lagi ke topik tentang ketika kasih pergi ya Pak Arfan. Ini tadi pertanyaan Pak Rudi juga cukup menarik. Gimana sih cara balancing gitu ya antara tough love dan juga soft love yang mungkin orang tua juga ada rasa, aduh kasihan anak saya kalau dikerasin gitu. Gimana Pak Arfan? Ya, setiap orang itu, kita itu tumbuh itu selalu karena dua unsur itu gitu. Ya, soft love dan tough love. Itulah yang bisa membuat kita tumbuh. Kalau soft love terus akhirnya anaknya jadi lembek, nggak disiplin, nggak punya komitmen, nggak bisa bertanggung jawab gitu ya. Seenaknya. Nah ini contohnya, apapun yang diminta selalu dikabulkan. Bahkan nggak diminta pun kadang-kadang dikasih gitu, menunjukkan betapa berkuasanya ayahnya, yang akhirnya membuat anak ini menjadi begitu berkuasa juga gitu. Karena definisi berkuasa itu apa sih? Orang yang berkuasa adalah orang yang bisa menghadirkan apapun yang dia inginkan ke depan matanya sekarang. Yes. Itu definisi orang yang berkuasa, dan itulah yang terjadi pada Mario Dendi gitu. Jadi kita harus menyeimbangkan selalu
soft love dengan tough love gitu ya. Jadi orang tua itu juga harus tough kepada anaknya dalam pengertian tough itu bukan menyiksa, memukul, bukan, tapi itu adalah melatih disiplin, melatih tanggung jawab, melatih komitmen gitu. Ya. Dalam tanda petik memaksa anak gitu ya untuk mau berprestasi misalnya, tidak mudah menyerah gitu. Karena kalau tidak, ya kita tidak akan menjadi orang yang seutuhnya gitu, manusia yang seutuhnya. Sebaliknya juga kalau hanya tough love saja gitu, hanya tough love saja, tapi anak itu nggak pernah dipuji, nggak pernah diakui, nggak pernah didengarkan, pada akhirnya anak itu nanti juga tidak tumbuh secara sempurna gitu. Mungkin dia akan mengalami misalnya trauma-trauma dalam hidupnya gitu, karena merasa tidak dikasihi. Kan ada tuh orang tua yang seperti itu kan, mendidik dengan sangat keras gitu, sehingga anaknya tidak merasa dia dikasihi. Gitu. Itu kan sebetulnya bukannya tidak dikasihi, tapi kasih yang diwujudkan orang tuanya itu hanya dalam bentuk tough love saja, tapi bukan soft love gitu. Jadi memang harus imbang lah. Di dunia ini selalu ada dua dimensi gitu. Ya dalam hal ini kalau kita berhubungan dengan manusia, di kantor juga sama. Ada yang namanya demanding, ada yang namanya caring. Yang namanya atasan di kantor juga yang bagus adalah yang punya dua dimensi itu. Demanding itu apa? Menuntut, memaksa, mewajibkan. Itu namanya demanding. Karena kalau nggak digituin, orang itu nggak mau berkembang, nggak mau berprestasi, gampang menyerah gitu, gampang baperan gitu. Tetapi diimbangi juga dengan caring, perhatian, memberikan dukungan gitu ya, secara psikologis apa yang dibutuhkan, melakukan empowerment, melakukan coaching, itu yang akan menghasilkan seorang profesional yang handal. Oke, jadi emang semuanya itu harus balance dan mungkin kita harus jalani dulu sehingga tahu momentumnya itu kapan untuk mengeluarkan tough love dan juga self love. Oke, ini ada lagi satu pertanyaan yang menarik Pak Arfan, mungkin sebelum kita simpulkan ya, ini dari sisi millennials yang juga melihat situasi ini dari Arfi di Yogyakarta. Pak Arfan sebagai millennials, gimana sih caranya untuk memanage wants and need gitu ya, dikaitkan dengan gratification, karena memang millennials zaman sekarang gitu ya, suka mensalahartikan nih apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan nih dengan kepuasan semata. Gimana Pak Arfan? Ya, itu butuh pembahasan tersendiri tuh Audrey. Oke. Nanti kita bisa simpen ya, tabung untuk topik berikutnya. Dengan needs gitu. Iya. Dua-duanya penting, jangan salah gitu. Seringkali kan orang mengatakan yang penting apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. No, yang kamu inginkan juga penting. Gitu. Yang kamu inginkan itulah, keinginan kita itulah yang membuat kita jadi orang besar, itu keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu standar-standar saja gitu. Ya, nanti kita bahas dalam topik tersendiri ini mengenai keinginan dan kebutuhan gitu, Audrey. Tapi kita itu harus belajar yang namanya delay gratification. Delay gratification. Bukan instant gratification gitu. Walaupun kita mampu, walaupun saya mampu misalnya, saya mampu makan apa saja gitu. Tapi masalahnya kan saya sedang diet misalnya, diet untuk tidak makan makanan tertentu misalnya yang mengandung kolesterol tinggi misalnya. Saya mampu membelinya, saya mampu. Nah, ketika saya sedang ada di luar kota, misalnya nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengawasi, jauh sama istri misalnya kan, tahu-tahu saya membeli makanan misalnya yang sebetulnya saya sedang menahan diri untuk tidak makan makanan itu. Itu kan yang namanya instant gratification kan. Kalau delay gratification itu saya menunda ya sampai saya betul-betul boleh lagi makan itu misalnya sudah dinyatakan sehat dan sebagainya kan gitu. Jadi kita harus belajar itu ya, untuk melakukan yang namanya delay gratification karena itu akan mengaktifkan otot-otot atau neuron-neuron yang berkaitan dengan self control dan self regulation di dalam diri kita. Itu. Oke. Dan mungkin untuk merangkumkan perbincangan kita pada pagi hari ini gitu Pak Arfan, mungkin kasus ini kan menjadi sorotan seluruh dunia bahkan ya, menjadi isu yang sangat membuat kita miris gitu. Tetapi apa sih sebenarnya hal yang bisa kita petik, kita pelajari dan menjadi refleksi untuk kita sehingga kasus ini tidak terjadi untuk diri kita sendiri ataupun anak-anak kita, Pak Arfan. Gimana? Jadi ketika kasih pergi, nah ini pertanyaannya adalah apakah orang seperti Mario Dendi, Sean dan Agnes itu masih memiliki kasih? Yes. Saya yakin kasih sebetulnya ada dalam diri mereka. Karena setiap manusia yang lahir ke dunia itu pasti membawa DNA kasih dari Tuhan. Yeah. Jadi semua manusia itu bawa DNA kasih, semua manusia itu pasti punya rasa kasih di dalam dirinya. Tetapi rasa kasih itu seringkali tertutupi.
Oke. tertutupi, atau istilah saya itu tidak diaktifkan gitu. Jadi terdeaktivasi. Oke. Tidak diaktifkan kenapa? Karena tadi ada kemarahan. Ketika kita marah, coba deh Audrey. Kalau Audrey sedang marah, kan lupa sama yang namanya kasih. Benar. Lupa sama mengasihi orang kan? Ya, Udah marah, udah habis-habisan, baru lah. udah keluar baru menyesal gitu ya. Aha. Kok seperti itu sih gitu. Jadi kemarahan itu bisa menutupi kasih. Jadi kasihnya tuh masih ada, tetapi tertutup oleh kemarahan. Tetapi kalau tertutupnya oleh emosi itu hanya sebentar. Oke. Yang jadi masalah adalah ketika kasih itu tertutup oleh kesombongan, arogansi. Nah ini yang membuat seolah-olah kasih itu hilang secara permanen. Karena ditutupi oleh sebuah mindset. Arogansi itu sebuah mindset. Bukan hanya sebuah feeling yang ups and down, yang datang dan pergi. Emosi itu hanya datang dan pergi. Tapi mindset itu stay cukup lama di dalam kepala kita. Itulah yang namanya arogansi. Dan tadi kita sudah lihat kenapa orang seperti Mario Dendi punya arogansi yang begitu besar. Ternyata menurut saya ini ada kaitannya dengan yang namanya instant gratification. Ya. Ketika dia menginginkan sesuatu selalu ada di depan mata. Apapun yang dia inginkan selalu ada di depan mata. Dan ini kemudian memicu sebuah feeling bahwa saya berkuasa. I am powerful. Apapun yang saya inginkan bisa Realisasi. hadir saat ini juga di depan saya. I want it now. Nah itu. Nah sehingga akhirnya dia merasa dirinya sangat powerful, sangat berkuasa, dan muncullah yang namanya arogansi. Ya, itulah yang terjadi seperti yang kita lihat itu. Yes. Gitu. Jadi ini sekali lagi bukan masalah emosi. Salah sekali kalau kita mengatakan ini adalah pengendalian emosi yang kurang. No, this is about arrogance. Ini masalah arogansi karena orang tersebut merasa dirinya sangat berkuasa. Itu Audrey. Yes, jadi highlight-nya adalah bahwa kita semua punya kasih gitu ya. Jangan sampai ini kita nonaktifkan dengan mungkin perasaan-perasaan yang lain yang justru ini akan memberikan manfaat buruk untuk hidup kita. Jadi mulai dari sekarang, yuk rasakan lagi kasih dan juga cinta dalam hati kita. Begitu juga kebahagiaannya, jangan lupa untuk diaktifkan pada pagi hari ini terlebih. Waktunya kami pamit. Terima kasih Pak Arfan, sehat selalu. Kita jumpa minggu depan. Pastinya minggu depan kami akan membahas topik-topik yang menarik dari sisi happiness dan juga pastinya banyak hal lain yang lebih menarik. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, Be happy now.